sempat kita melakukan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan kedua lainnya kita bermajelis bersama guru kita Al-Ustaz dan Referensi Hazratullah Ta'ala. Dan salah seperti biasa di malam ini kami akan persilakan beliau untuk menjelaskan yang bertanya. Kembali pembahasan malam ini mengangkat tema kembali hikmah dari sejarah orang saleh. Dan kembali kami mengajak teman sekalian bersama-sama bertahun kami sudah mengadakan ceramah untuk membantu percepatan pembangunan Masjid Anwar yang salah satu pindah ke ex hotel Harin. Dan mari kita kembali buka data ilmu kita untuk melihat ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz kami persilakan untuk membawakan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalam ala nabiyyina qudwatina uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal fis sirri wal alan amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, arsyadani wa arsyadakumullahu jami'an. Kita kembali bersyukur, berbahagia mendapatkan kesempatan untuk memetik hikmah pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terbaik, dan kebaikannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bukti diterimanya kebaikan-kebaikan ulama-ulama kita adalah saat orang-orang beriman merindukan untuk mencontoh kepribadian dan akhlak ibadah-ibadah mereka, termasuk kita di dalamnya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian ini bukan hanya sebatas menyelesaikan satu kitab, tetapi berusaha untuk mengambil bagian dari kebaikan umat terbaik yang Allah berikan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang akan kita angkat di kesempatan kali ini bagian daripada kibarut tabi'in, imam min a'immatit tabi'in, ulama dari para pemimpin, para ulama tabi'in. Di antara para pemimpin ulama tabi'in, salah seorang cucu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, yaitu Urwah ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala. Beliau ini termasuk satu dari 7 fuqaha as-sab'ah fil Madinah yang kita angkat di pertemuan sebelumnya, yaitu Sa'id ibn Musayyib atau Ibnu Musayyab rahimahullah bersama dengan Urwah ibnu Zubair dan 5 ulama yang lainnya dinobatkan menjadi 7 ulama fiqih tertinggi di kota Madinah, ya, termasuk Sa'id ibn Musayyib yang kita angkat di pertemuan sebelumnya. Bahkan para ulama mengatakan Urwah ibnu Zubair, beliau adalah bahran min buhuril ilmi, lautan di antara lautan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita petik dari sejarah hidupnya Urwah ibnu Zubair, dan beliau diakui dalam sejarahnya. Dan nanti juga kita akan dapatkan bagaimana beliau dinobatkan bukan hanya menjadi imam dalam keilmuan, tetapi juga imam, pemimpin di dalam kesabaran dan keyakinan atas janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan ada seorang ulama mengatakan, itu Abu Nuaim rahimahullah ta'ala, mensifati Urwah ibnu Zubair dengan ungkapan kurang lebih seperti ini: wa minhumul mu'ta ma tamanna. Di antara mereka ada hamba-hamba Allah yang diberikan apa yang mereka cita-citakan. Salah satunya adalah Urwah ibnu Zubair. Jadi Urwah ibnu Zubair di antara sosok seorang hamba Allah yang nanti akan kita dapatkan di antara kisahnya, ya, beliau adalah seorang hamba yang mendapatkan kesempatan depan Ka'bah berdoa dengan teman-temannya di masa mudanya, kemudian cita-citanya dalam lantunan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Humilal ilmu anhu id fihi ta'tu'na. Beliau diberikan oleh Allah kesempatan untuk membawa ilmunya Nabi, menjadi pewaris Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu ilmu, ya. Dan darinya tersebar ilmu-ilmu Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Mukina minat ta'ah faktasab. Kata Abu Nuaim, kalau antum ingin tahu karakter Urwah ibnu Zubair, beliau itu diberikan kekokohan, tamkin, kemampuan yang kuat untuk menjalankan ketaatan, faktasab. Akhirnya beliau meraih apa yang beliau cita-citakan dari usaha beliau dalam menjalankan ketaatan. Artinya banyak mungkin ataupun ada di antara kita hadirin yang sehari-harinya dia menjalankan ketaatan tapi tidak meraih manisnya ketaatan. Adapun Urwah ibnu Zubair, kata para ulama seperti Abu Nuaim, beliau diberikan kekokohan untuk menjalankan ketaatan dan bisa meraih lezatnya ketaatan. Wamtuhina bil mihnah fahtasab. Dan di antara karakter kehidupan Urwah ibnu Zubair adalah beliau ditakdirkan mendapatkan ujian tapi ihtasab. Beliau sanggup untuk ikhlas meraih pahala kesabaran. Makanya pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan berita salah satu cicitnya, cucunya beliau meninggal dunia. Kemudian sahabat dikatakan sama Nabi, kabarkan kepada ibunya anak ini yang meninggal, isbiri wahtasibi, bersabarlah dan ihtisab, cari pahala kesabaran. Kata Imam Al-Utsaimin dengan kalimat Nabi ini, karena terkadang ada orang terkena musibah, dia bisa sabar tapi nggak dapat pahala, ya. Makanya kita dapatkan, kalau antum melihat bagaimana Urwah nanti, Urwah ibnu Zubair, laki-laki seperti kita, pemuda seperti kita, tapi ketika beliau mendapatkan ujian, beliau sanggup meraih pahala ujian tersebut. Tidak hanya sabar tapi mendapatkan pahala kesabaran. Urwah ibnu Zubair ibnul Awwam al-mujtahid as-sawwam. Urwah ibnu Zubair terkenal seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Antum ikhwan pahami bagaimana kesungguhannya para ulama sehingga ulama dikatakan seorang mujtahid. Dan antum pahami bagaimana para mujahid, ya, karena di dalamnya ada apa? Jahdut tokoh, badlul juhdi wa tokoh, memaksimalkan kemampuan potensi dirinya. Itulah ijtihad, itulah mujtahid, itulah berjihad. Dan itu terdapat dalam pribadi sosoknya Urwah ibnu Zubair, bahkan dijuluki as-sawwam. As-sawwam artinya kathratus siyam. Bahkan kata anak-anaknya, Abdullah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair ini hampir bisa dikatakan tidak ada hari terlewat kecuali pasti beliau sedang saum, kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Ini ungkapan di antara putra-putra beliau melihat bagaimana karakter beliau yang rajin melaksanakan ibadah saum. Ahibati fillah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengawali juga dalam pembahasan biografi Urwah ibnu Zubair ini. Dari sisi namanya sudah bisa kita lihat, Urwah putranya Az-Zubair, dan Az-Zubair ibnul Awwam antum tahu siapa? Al-Ashrah minal Ashrah al-Mubasysyarina bil jannah, ya.
Az-Zubair ibn Awam salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayah dari Urwah ibnu Zubair. Beliau juga memiliki kakek yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan ibundanya beliau bernama Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Beliau dilahirkan di tahun 23 Hijriyah. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam karena kita tahu Nabi meninggal tahun 11 Hijriyah. Beliau lahir di tahun 23 Hijriyah. Ada juga yang mengatakan dilahirkan di tahun 29 Hijriyah. Di tahun 29 Hijriyah ini 6 tahun setelah ataupun saat masa kekhilafahannya Utsman ibn Affan. Artinya Utsman ibn Affan sudah berjalan 6 tahun menjadi khalifah. Maka kita dapatkan apa? Setelah 6 tahun kekhilafahannya Utsman ibn Affan, lahirlah Urwah ibnu Zubair di tahun 29 Hijriyah. Kemudian yang selanjutnya penulis menyebutkan bagaimanakah pujian para ulama kepada Urwah ibnu Zubair. Jadi Urwah ibnu Zubair, kalau antum melihat biografinya, beliau adalah di antara tabi'in yang mempelopori penulisan sejarah. Makanya buku-buku sejarah itu merujuk kepada tulisannya Urwah ibnu Zubair, khususnya tentang peperangan. Bahkan beliau juga terkenal dengan ilmu hadisnya. Para ulama mengakui keilmuan dalam ilmu hadis beliau. Muhammad ibn Sa'ad rahimahullah mengatakan beliau seorang ulama ahli hadis yang thiqah, terpercaya, kathirul hadis, banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana tidak? Kakeknya Abu Bakar, bahkan guru-gurunya adalah para sahabat Nabi. Bahkan beliau banyak meriwayatkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ibunda Aisyah adalah khalatuhu, bibinya beliau dari jalur ibunya, ya, saudari dari Asma binti Abi Bakar. Maka kita dapatkan bagaimana efeknya, dampaknya punya kerabat ahli hadis, berimbas kepada beliau juga menjadi ahli hadis, faqihan. Beliau juga ahli fiqih, alim, berilmu, makmun, terpercaya, sahabat yang sangat kokoh dalam ilmu hadis. Kemudian ulama seperti Imam Az-Zuhri juga mengatakan, ra'aitu Urwah bahran la tukaddiruhu dila. Saya menyaksikan bagaimana pribadinya Urwah itu seperti lautan, ilmunya itu lautan, gak ada ujungnya. Saking luas sih ilmunya beliau, sampai kalau antum mendulang ilmunya beliau itu gak habis-habis. Ini ungkapan Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, bagaimana tentang kedalaman ataupun keluasan ilmunya Urwah ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, kana a'lamun nas bihadithi Aisyah thalatha. Sesungguhnya orang yang paling mengetahui ilmu hadisnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dan kita tahu wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, As-Siddiqah binti Siddiq. Kemudian kata Sufyan ibn Uyainah, tidak ada manusia yang paling tahu tentang ilmu hadisnya ibunda Aisyah kecuali 3 orang. Pertama, Al-Qasim ibn Muhammad. Al-Qasim ibn Muhammad ini juga termasuk satu dari 7 fuqaha Madinah, termasuk tadi Sa'id ibn Musayyib dengan Urwah ibn Zubair. Kemudian Urwah ibn Zubair salah satu orang dari 3 orang yang paling tahu tentang ilmu hadisnya ibunda Aisyah. Kemudian Amrah binti Abdurrahman. Jadi dari 3 orang ini ada satu wanita yang bernama Amrah binti Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Zurarah. Antum tahu As'ad ibn Zurarah ini adalah sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kakeknya Amrah binti Abdurrahman ini masih saudara sekandung dengan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an wa ardah. Dan Amrah binti Abdurrahman ini salah satu dari 3 orang yang paling banyak mengetahui ilmu hadisnya ibunda Aisyah. Ternyata siapa Amrah? Wanita ini siapa? Dan ini kita ingatkan diri kita tentang
pentingnya sosok wanita dengan menimba ilmu, bukan putar-putar jalan-jalan di mall, ngabisin dompet suaminya ataupun ada seterusnya. Ada hal yang penting yang harus kita angkat saat ini. Amroh binti Abdurrahman, kalau kita lihat biografinya, ternyata muridnya wanita ini siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari seorang wanita bernama Amroh binti Abdurrahman. Subhanallah ikhwan, ini adalah salah satu wanita yang harus kita banggakan dan kita contoh. Dan ingat, biografi yang kita angkat saat ini bukan biografi yang diangkat dalam film Hollywood atau Bollywood atau BTS, artis Korea. Asli ini adalah kisah nyata yang harus kita banggakan dan harus kita contoh. Minimalnya dengan hadis, dengan kajian ini hadirin, yang belum hafal hadis arba'in 40 hadis minimalnya dengan ini. Dan di Saudi Arabia hadis arba'in ini adalah hadis level dasar untuk dihafalkan oleh tulabul ilm. Maka minimalnya dengan ini kita termotivasi kembali, memberikan semangat kepada diri kita bahwa masih terbuka lebar PR kita dalam membahas ilmu hadis Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini kita dapatkan di antara sebabnya yang tadi kita dapatkan ungkapan Abu Nuaim bahwasanya Urwah ibnu Zubair ini bagaimana kesungguhan dalam menuntut ilmunya. Ternyata ketika beliau sedang berkumpul ya di Hijr, kurang lebih ini di Hijr Ismail ya, kemudian ataupun di lingkungannya Hijr Mus'aib, ada Abdullah ibn Zubair, itu saudaranya sendiri, Urwah ibnu Zubair beliau ini, kemudian Abdullah ibn Umar ya, mereka berkumpul, kemudian mereka mengatakan tamannau, coba masing-masing kita bercita-cita ya. Jadi kita lihat bagaimana cita-cita kaum milenial zaman para sahabat ya, cita-cita para pemuda di zaman sahabat. Yang satu mengatakan, Abdullah ibn Zubair mengatakan, ana fa'atamanna al-khilafah. Abdullah ibn Zubair saat masih muda memang sudah bercita-cita menjadi pemimpin negara, dan itu terbukti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Urwah ibn Zubair mengatakan, atamanna an yu'khad anil ilm. Cita-cita beliau, kata beliau di hadapan Allah, saya bercita-cita agar diri saya menjadi sosok laki-laki yang ilmunya diambil oleh orang di sekitar saya. Artinya saya ingin menjadi ulama yang ilmunya diambil manfaatnya oleh orang di sekitar saya. Dan ungkapan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Mus'aib juga mengatakan, adapun saya, ini pemuda nomor 3. Beliau mengatakan, saya cita-citanya memiliki istri, yang istri itu saya dapatkan solehah dan cerdas. Saya ingin memiliki istri bernama Aisyah binti Tolhah dan Sakinah bintil Husain, dan itu juga dikabulkan. Jadi dengan kisah pemuda zaman salafus saleh ini apa? Boleh, para ulama katakan boleh kita berdoa sama Allah untuk dijodohkan dengan seseorang. Termasuk juga akhwat di atas yang mungkin ikhwahnya ada di bawah ya. Anda berdua ikhwan akhwat ya sedang berkumpul di rumah Allah, silahkan masing-masing berdoa. Angkat doa Anda, mungkin dipertemukan di hadapan Allah, doa antum cocok ini, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemuda ini, itu Mus'aib, juga berdoa di hadapan Allah, ya Allah nikahkan saya dengan 2 wanita ini, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Abdullah ibn Umar, putranya Umar ibn Khattab, beliau mengatakan apa waktu itu? Atamannal maghfirah, ya Allah, saya tidak ada cita-cita saat ini kecuali saya mendapatkan ampunan dari Engkau ya Allah. Dan kata para ulama, la'alla ibnu Umar qad ghufiralah, moga-moga dengan doa tersebut beliau telah dikabulkan doanya dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari
kita lihat dari keseriusannya beliau dalam berdoa dibuktikan. Artinya bukan hanya angan-angan, ikhwan. Kita tahu bagaimana bedanya cita-cita dengan angan-angan. Kalau cita-cita berarti ada program, ada target, bukan hanya diomongkan kemudian tidak dibuktikan. Dan itu dilihat dari keseriusannya Urwah ibnu Zubair di dalam mengikuti kajian-kajian para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau tidak bosan untuk mengunjungi rumah-rumah para sahabat Nabi ataupun istri-istri Nabi dan menimba ilmunya, baik di rumahnya ataupun di Masjid Nabawi ataupun di tempat yang beliau sempat untuk duduk dengan para ulama dari para sahabat Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya kita melihat juga ibadahnya Urwah ibnu Zubair. Kalau kemarin Sa'id ibnu Musayyib terkenal dengan bagaimana memakmurkan masjid dengan sholatnya puluhan tahun, tidak pernah berada di shaf kedua. Bahkan selama puluhan tahun juga beliau duduk kemudian baru muadzin mengumandangkan adzannya. Adapun berkaitan dengan Urwah ibnu Zubair diungkapkan oleh Hisham ibn Urwah, yaitu Hisham ini putranya beliau. Hisham putranya Urwah ibnu Zubair mengatakan, anna abi kana yasjudus saum. Ayahandaku ini tidak pernah meninggalkan saum. Sampai beliau juga mengatakan, anna abi kana yasumu dahra kullah. Beliau melaksanakan saum setiap hari illa yaumal fitr wa yauman nahar wa mata wa huwa shaim. Kecuali beliau ketika Idul Fitri, Idul Adha, kemudian bahkan ketika beliau diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah saum. Kemudian para jamaah, beliau kalau dalam keadaan safar, dan kita tahu safar di Saudi Arabia di zaman itu tidak ada halte istirahat, tidak ada restoran pinggir jalan, ya. Kalau panas memang panas, ya, namanya Saudi Arabia, ya. Kita dapatkan Urwah ibnu Zubair bersafar dengan anak-anaknya Hisham. Ini Hisham banyak sekali meriwayatkan bagaimana karakter ayahnya. Kami itu safar bersama ayah kami. Beliau sedang saum, kami semuanya nggak ada yang saum. Padahal saat itu panasnya Masya Allah. Tapi beliau berusaha bertahan dengan ibadah saumnya dan tidak keletihan dengan saumnya. Karena memang sawam, sudah karakternya. Artinya sudah dibiasakan hidupnya dengan melaksanakan ibadah saum. Bukan hanya saum, setiap malam beliau kalau sholat malam membaca Al-Quran 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Quran 30 juz dibagi 2, 15 juz dibagi 2 lagi berarti kurang lebih 7 juz, ya, atau 7 juz setengah. Itu beliau baca dalam sholat malamnya setiap malam 7 juz setengah. Dan beliau sempatkan untuk memegang mushaf dalam sholat malam. Dan ini bagian daripada fiqih dalam ibadah sholat, dibolehkannya untuk membaca Al-Quran. Maka kepada antum yang sholat malam, yang mungkin modalnya hanya baru triple qul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, silahkan antum memegang mushaf untuk sholat malam antum, ya. Kalau bisa pakai handphone silahkan. Tapi perhatikan lowbat tidaknya handphonenya, ya. Jangan sampai lagi baca Al-Quran yang ayat hutang itu satu halaman tiba-tiba pertengahan sudah mati handphonenya. Maka antum bisa mengambil mushaf yang mushaf saku. Tetapi dengan kisah ini kita termotivasi. Gak ada alasan untuk tidak sholat malam gara-gara usah saya nggak punya hafalan. Tohib, antum bisa ikut tahsin setelah kajian ini kan. Di Masjid Raudhatul Jannah ada tahsinnya. Silakan antum perbaiki bacaannya. Kemudian ketika sholat malam antum bisa megang mushaf. Nah, itu dikerjakan oleh Urwah ibnu Zubair dan tidak pernah ditinggalkan kebiasaan sholat malam dengan 7,5 juz Al-Quran setiap malamnya kecuali satu malam. Kapan itu? Ketika kakinya diamputasi. Beliau qadarullah pingsan, akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk sholat malam karena sedang pingsan. Bahkan beliau juga bersedih ketika tersadar karena melewatkan malamnya tidak membaca ayat tersebut karena ada udzur. Tapi di luar itu beliau mendapatkan kemampuan dari Allah untuk bisa menjaga sholat malamnya dengan membaca Al-Quran berjuz-juz. Kemudian para hadirin
jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kesabarannya. Ya. Kesabarannya adalah yang tadi kita sebutkan, beliau digergaji kakinya. Jadi beliau mendapatkan undangan dari khalifah saat itu Al-Walid ibn Abdul Malik untuk berangkat dari Madinah ke negeri Syam. Tiba-tiba beliau berangkat untuk menjalankan panggilan ini, menjawab panggilan tersebut. Tiba-tiba putranya yang bernama Muhammad ditendang Bighal. Ya, perkawinan keledai itu. Ya, keledai dengan himar ya. Keledai dengan apa? Bighal itu apa? Perkawinan antara kuda dengan himar ya. Kita dapatkan anaknya ditendang, qadarullah meninggal anaknya. Beliau tidak menyesal dengan diwafatkannya satu anak dari 7 putranya. Beliau masih memiliki 6 orang putranya. Kemudian tiba-tiba di perjalanan kakinya bengkak. Sedang safar, di perjalanan kakinya bengkak, sampai di negeri Syam diperintahkan oleh khalifah, wahai Urwah, sepertinya kalau engkau biarkan kakimu bengkak, takutnya merembet itu penyakitmu ke atas. Coba kalau kami dibolehkan olehmu untuk mendatangkan dokter, kami akan datangkan. Akhirnya orang mengatakan, coba datangkan dokter. Apa yang terjadi? Dokter memberikan diagnosis, kemudian menyimpulkan tidak ada solusi kecuali kakimu harus digergaji. Kemudian kata dokter, agar engkau tidak merintih kesakitan karena kakimu diamputasi, maka engkau harus minum minuman keras. Kata beliau, saya tidak pernah meminum minuman keras, biarkan saya berzikir saat diamputasi. Tidak dibius, tidak minum minuman keras, digergaji. Siapa di antara kita yang sanggup masuk ruang ICU, UGD, kemudian ada seperti itu, digergaji Pak? Betul, digergaji. Dalam kondisi beliau hidup-hidup dan tidak pernah merintih kesakitan, kecuali beliau berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berzikir kepada Allah saking kuatnya, hadirin. Subhanallah. Ini karakter yang bukan film, bukan fiktif, ini kisah nyata. Beliau digergaji kakinya, kemudian dalam kondisi seperti itu beliau diputus kakinya, dan setelah selesai apa yang terjadi? Darahnya tertumpah ruah, kemudian harus dikeringkan bekas gergaji tersebut juga sampai menjadikan beliau pingsan. Saat itu beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa sholat malam. Setelah tersadar, beliau tidak pernah mengeluh. Dan ini sosok kesabaran tingkat tinggi yang terjadi dalam kisah Kibarut Tabi'in. Beliau mengatakan, Allahumma kana li banun sab'ah, ya Allah, saya ini memiliki anak laki-laki 7 orang. Fa akhadta minhum wahida, kemudian engkau ambil 1. Wa abqaita li sittah, dan aku masih memiliki 6. Wa kana li atrafu arba'ah, ya Allah, saya dulu memiliki 4 ujung, yaitu 2 tangan 2 kaki. Fa akhadta tarfan wa abqaita thalathah, engkau ambil 1, yaitu kaki kirinya. Ya Allah, engkau ambil kaki kiriku, tapi aku masih punya 3. Beliau mengatakan, falakal hamdu, tidak pernah mengeluh. Beliau mengatakan, segala puji milik engkau. Wa idabtulita laqad afait, ya Allah, kalau memang engkau takdirkan aku saat ini mendapatkan ujian dari engkau, aku masih ingat betul, ya, aku telah mendapatkan kesehatan yang sangat lama dengan 4 ujung badan ini, itu 2 tangan 2 kaki. Wala in akhadta laqad abqait, kalau memang engkau ambil ya Allah, anakku engkau ambil, kakiku engkau ambil, laqad abqait, semoga engkau abadikan. Sampai orang-orang yang menjenguk beliau mengatakan, wahai Urwah ibnu Zubair, anakmu kalau engkau ikhlaskan sedang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa terbaik dari teman-temannya yang menjenguk beliau. Dan kata teman-temannya ketika menjenguk beliau, wahai Urwah, sebagaimana engkau katakan, kalau engkau ambil ya Allah kakiku, engkau abadikan. Itu doanya Urwah. Sampai teman-teman mengatakan ketika menjenguk beliau, wahai Urwah, kakimu di surga, semoga badanmu yang tersisa di dunia ini menyusul kakimu yang sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa terbaik dari teman-temannya para jemaah. Maksud ana adalah dengan kisah ini, tolong
terapkan dalam menjenguk teman kita yang sakit. Ya. Karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'al fi umuri kuliah. Nabi itu kata para sahabat senang untuk menghadirkan jiwa optimis dalam segala urusan. Artinya sangat disayangkan para hadirin. Mungkin dengan alasan kita bercanda ketika menjenguk teman kita, kok juga gitu kan. Sering kita sinir-sinir, kok juga sudah, dan seterusnya. Itu tambah menciutkan nyalinya, artinya memperlambat kesembuhannya, ikhwan. Artinya kita dapatkan Urwah dengan kondisi ujian seperti itu, dalam kondisi safar, kemudian mendapatkan anaknya ditendang, kemudian ditendang oleh binatang ternaknya, kemudian meninggal. Beliau tidak mengeluh, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mengambil putranya. Ya, kemudian beliau juga diambil kakinya, beliau juga tidak mengeluh, dan itu terjadi di perjalanan safar. Antum rasakan bagaimana perjalanan kota Madinah ke negeri Palestina, ke negeri Syam. Saat itu yang tidak pakai AC, kendaraan yang mungkin berdebu dan seterusnya, kita dapatkan berhari-hari di perjalanan, demam badannya, ya, tapi beliau tidak pernah mengeluh tentang takdir tersebut, takdir buruk tersebut. Beliau hadapi dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Urwah juga ketika akan diamputasi kakinya tadi itu, beliau mengatakan sambil melihat kakinya hadir. Dan ini kalimat pengakuan dari beliau di hadapan Allah sebelum kakinya diambil oleh Allah. Kata Urwah, Allahu ya'lam, Allah maha tahu, anni ma masyaitu biha ila maksiyah qattun wa ana a'lam. Ya Allah, Engkau maha tahu kakiku yang saat ini akan Engkau ambil. Engkau maha tahu bahwasanya kakiku ini tidak pernah aku langkahkan ke tempat maksiat satu langkah. Dan Engkau tahu sebagaimana yang aku ketahui Allah, dan Engkau maha tahu tentang hal itu. Bahkan dalam ungkapan syairnya, jadi Urwah ibn Zubair ini bukan hanya ahli hadis. Ungkapan syairnya beliau katakan, ya Allah, saya memiliki dua telinga, dan kedua daun telinga ini tidak pernah mendengar yang haram. Ya Allah, saya punya mata, dan kedua mata ini ya Allah tidak pernah melihat yang haram. Ya Allah, saya punya tangan yang dua ini ya Allah tidak pernah menyentuh yang haram-haram. Ya Allah, saya punya kaki, dan kedua kaki saya tidak pernah melangkah ke tempat yang haram. Dan Engkau maha tahu ya Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian juga Urwah terkenal dengan kedermawanannya. Jadi beliau punya kebun kurma para hadirin. Mungkin antum punya kebun mangga, kebun kacang mete, ataupun kebun kelapa, atau kebun apa antum miliki. Coba antum terapkan kalau bisa. Urwah itu punya kebun. Saya tidak tahu luasnya berapa, yang jelas punya kebun. Itu kalau berbuah hadirin, beliau sengaja buka pintu gerbangnya. Dipersilahkan penduduk di kota Madinah untuk mengambil kurma semaunya. Itu Urwah. Dan terkenal kedermawanannya seperti itu. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat guru-guru beliau. Pertama, ayahanda beliau Az-Zubair ibn Awwam. Kemudian Abdullah ibn Zubair, saudaranya beliau. Kemudian Asma binti Abu Bakar, ibundanya itu menjadi gurunya juga. Jadi ibunya jadi ustadahnya beliau. Ali bin Abi Thalib, Sa'id ibn Zaid, Hakim ibn Hizam, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Usamah ibn Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Hajjaj Al-Aslami, Sufyan ibn Abdillah Al-Thaqafi, Amr ibn Al-As, Muhammad ibn Maslamah, Al-Mughirah ibn Syu'bah, Zainab binti Abi Salamah, kemudian juga Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad SAW, Ummu Hani binti Abi Thalib, saudarinya Ali bin Abi Thalib, saudarinya Ja'far bin Abi Thalib, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Jabir ibn Abdillah Al-Ansari, An-Nu'man ibn Bashir, Ubaidillah ibn Adi, kemudian Marwan ibn Al-Hakam, dan yang selanjutnya, saking banyaknya dari para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjadi gurunya beliau. Kemudian di antara murid-muridnya beliau, putra-putranya. Oh iya, ada satu hal yang belum diangkat tadi di awal, yang belum disebutkan dalam buku ini. Beliau istrinya 4.
Ya, beliau ditakdirkan memiliki istri 4. Ya, di antara murid-muridnya adalah seluruh putra-putranya. Nah ini Pak, ada pesan dengan kajian ini. Jadi bapak usahakan juga jadi ustadz untuk anak-anaknya, kalau bisa. Ya, makanya para ustadz kita sering mengingatkan, kalau ada di antara kita memahami pentingnya memberikan ilmu kepada anak-anaknya, yang anak-anak ini akan mengamalkan ilmu tersebut sepanjang hidupnya, maka apa? Pahalanya akan diberikan kepada sang gurunya. Contohnya apa? Siapa di antara kita seringkali anaknya masih kecil langsung masukin TK, ya, padahal dia bisa mengajari di rumah misalkan, atau bisa ngajari Al-Fatihah lah katakan. Kalau anak kita pertama kali diajarkan surat Al-Fatihah oleh uminya, oleh abinya, kemudian diamalkan sepanjang hidupnya, pahala surat Al-Fatihah yang dibaca anaknya diberikan kepada siapa? Kepada ibunya, kepada bapaknya. Jangan diberikan kepada ustadzahnya, kalau bisa seperti itu. Kecuali kalau qadar Allah belum bisa. Tapi dengan kajian ini kita dapatkan Urwah ibnu Zubair menjadi guru bagi anak-anaknya. Ya, dan anak-anaknya di sini ada namanya Abdullah, ada Utsman, Abu Hisham, ada Muhammad, ada Yahya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga anak dari Abdullah ibn Umar juga menjadi muridnya beliau. Ya, ini kemudian yang selanjutnya penulis mengangkat tentang beberapa pesan ataupun ungkapan yang diungkapkan oleh Urwah ibnu Zubair, kalimat-kalimat beliau. Yang pertama, ya bunayya ta'allamu fa innakum in takunu sughara qaumin asa an takunu kubara'ahum wa sau'atah mada akbaha min syaihin jahil. Kata Urwah, wahai putra-putraku, belajarlah. Kalau kalian adalah orang-orang kecil di suatu komunitas, dengan ilmu yang kalian pelajari, yang dipastikan ini adalah ilmu agama, dengan ilmu agama yang kalian pelajari, Allah janjikan kalian walaupun kecil secara fisik, kecil secara usia, tapi kalian memiliki ilmu agama, awalnya kalian diremehkan, tapi ketika kalian berilmu, kalian akan dipandang tinggi di hadapan tokoh-tokoh orang di sekitar kalian. Pesannya Urwah, tolong kepada para pemuda, kepada anak-anak, pelajari agama. Ini pesan para ulama. Kalau kalian diremehkan, seperti yang pernah kita sebutkan, ada namanya Muhammad ibn Abdurrahman, yang kemarin di kota Mekah beliau itu, yang kata para ulama, pundaknya itu menandingi lehernya, artinya masuk kepalanya ke pundaknya gitu. Jadi badannya memang seperti itu, sampai dia dicibir oleh teman-temannya. Kemudian ibunya mengatakan, wahai putraku, kalau engkau itu terus berusaha berteman dengan teman-temanmu, pasti teman-temanmu ngejek karena engkau badannya seperti itu. Coba, kata ibunya ini, kata ibunya Muhammad ibn Abdurrahman, coba engkau pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Sungguh dengan Al-Quran, kata ibunya, engkau akan diangkat oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin. Allah akan mengangkat dengan sebab Al-Quran ini suatu kaum, dan Allah akan menundukkan, menghinakan dengan sebab Al-Quran ini kaum yang lainnya. Dan subhanallah, dengan taatnya Muhammad ibn Abdurrahman ini kepada ibunya, beliau ditakdirkan dengan sebab Al-Quran yang dia hafal menjadi qadhi, jadi hakim di kota Makkah, mengalahkan teman-temannya yang kemarin bermain, ditinggalkan beliau sendirian. Kemudian kata Urwah ibnu Zubair juga, beliau katakan, wa sawatah, celaka Pak. Ini pesan beliau kepada bapak-bapak yang jenggotnya sudah beruban, yang usianya sudah masuk 30-40 tahunan, ya, yang sudah punya anak. Anda bapak-bapak, kata beliau, mada akbah min syaihin jahil. Tidak ada perkara yang paling buruk kecuali ketika ada orang Islam sudah tua, sudah bau tanah, bodoh agama. Ini terjemah saya, kurang lebih begitu. Kata beliau, ma'akbah min syaihin jahil. Sejelek-jelek orang Islam, ketika dia tambah bau tanah, badannya sudah deket-deket meninggal, tapi nggak ngerti masalah agama. Ya, maka semoga ini teguran tingkat tinggi
agar kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Urwah ibnu Zubair juga mengatakan, ma haddatsu ahadan bi syai'in minal ilmi qattun la yablughuhu aqluhu illa kana dhalalah alaihi. Tidaklah pernah aku berbicara kepada seseorang dengan suatu ilmu yang lawan bicara saya ini ternyata ilmunya nggak ketangkep sama dia. Artinya kalau saya berbicara kepada orang dengan suatu ilmu, ternyata kadar ilmu ini tidak bisa dicerna oleh lawan bicara saya ini, maka dipastikan orang ini tambah sesat. Makanya kepada ikhwah, kepada akhwat, kepada anak pribadi, kalau kita sedang meniatkan menasehati orang lain, pahami karakter kadar pemahaman orang tersebut tentang agama, ya, sampaikan sesuai dengan kadar pemahamannya. Sebagaimana pesannya, kalau tidak salah, Ali bin Abi Thalib, ya, khatibun nas biqadri uqulihim atuhibbu an yukadziballahu wa rasulah. Ajak ngobrol orang lain tentang urusan agama sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Jangan sampai kalau kita ngomongnya terlalu tinggi level istilahnya, itu mengakibatkan orang mendustakan Allah dan Rasul gara-gara omongan kita kepada mereka dengan cara yang gak bisa mereka tangkap. Ini pesannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa ardah, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Urwah ibnu Zubair rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, beliau meninggal dunia di usia 67 tahun, ya. Ada juga yang mengatakan 93 tahun, ada juga yang mengatakan 94 tahun, dan beliau meninggal di tahun yang banyak sekali para ulama meninggal. Sampai di tahun beliau meninggal dengan para ulama yang lain dikatakan sanatul fuqaha, tahun wafatnya kebanyakan para ulama di kota Madinah An-Nabawiyah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita angkat dari sekelumit ataupun sekecil kisah yang sebenarnya masih luas dibahas, ya, semoga dengan apa yang kita angkat ini memberikan inspirasi, motivasi kembali untuk semangat ibadah kepada kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kami angkat di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan paparan materi di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk selanjutnya teman-teman kita melangkah ke sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami persilakan dari jemaah yang ada di lantai 1 Ikhwan untuk memberikan pertanyaan terkait bahasan kita malam ini atau terkait bahasan yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. wa iyyakum warahmatullahi. Pertanyaan anak, bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghalang-halangi dakwah salaf, Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'd. Ikhwani fillah, Imam Ibnu Qayyim, muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan kebenaran ini, Islam yang kita sebarkan, kajian sunnah yang kita cintai ini, kajian Islam, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini, kata beliau, al-haq, kebenaran ini mansur. Mau adanya antum jadi panitia, ataupun jadi ikhwah kajian, ataupun jadi ustadz pengisi kajian atau ustadzah kajian, kebenaran adanya antum atau tidak adanya antum tetap akan ditolong oleh Allah. Ya, ini harus dicamkan. Maksud saya adalah kepada antum ikhwan dan akhwat, kalau merasa ada kajian-kajian sunnah khususnya di kota Kendari dan di belahan dunia Indonesia pada umumnya ataupun belahan dunia Islam pada umumnya lagi, terdapat adanya rongrongan
halang rintangan, ujian. Tolong diingat, Islam sebagaimana pesan Nabi juga mengawali lebih awal daripada perkataan Ibnu Qayyim. Nabi pernah mengatakan, innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughumul kahfa kama raaitu. Kata Nabi, aku pernah dibentangkan dunia ini, maka dilihatkan oleh Allah di hadapan mataku ini, ya, arah timur dan barat. Dan Islam ini akan sampai ke timur dan barat. Dan kita dapatkan itu, ya, tanpa terkecuali. Saat ini tidak ada belahan benua manapun pasti ada muadzin di situ yang mengumandangkan adzan. Atau orang Islam yang ketemu Muslim yang mengatakan assalamualaikum. Coba antum cek saat ini. Amerika, Australia, Eropa, Asia, semua benua ada Islamnya. Bahkan di Vatikan, jantungnya orang non Muslim, ada Muslimnya. Kita dapatkan seperti ini. Dan Nabi katakan, dan Allah akan memberikan kepada umat Islam kekuasaan menguasai dunia ini. Maksud anak adalah jangan sampai dengan adanya halang rintang ini pahala antum gugur gara-gara komen antum, respon antum yang bagaimana sehingga merusak pengorbanan antum. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebenaran itu mansur, akan terus ditolong oleh Allah. Walaupun kita nggak nolong agama Allah, Allah akan menolong agamanya. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, wa mumtahan. Kalau betul agama yang antum bela itu Islam, ingat, sebagai umat Islam pasti akan terus diuji. Ujiannya dari mana? Bisa jadi internal, bisa jadi eksternal. Bisa jadi dari luar, bisa jadi dari dalam. Ya, dipersekusinya mungkin sama orang yang cinta sholawat Naruto, atau ada yang tidak seperti itu. Kita dapatkan, gitu ya. Jadi kalau kita dapatkan ada seperti itu, tolong pesan anak ikhwan, jangan antum sia-siakan pengorbanan antum. Kalau betul antum karena Allah, ingat, al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran yang kita sebarkan ini jaga niat, karena dia akan terus ditolong oleh Allah dan dia akan diuji. Fala ta'jab, kata Imam Qayyim. Jangan heran, jangan kok bisa begitu gitu. Kok gitu. Kok usah kok nggak perlu, jangan heran, kata beliau. Fahadi sunnatur rahman. Ini sudah sunnatullah. Ustadz, masalahnya yang menghalang-halanginya itu paham. Mungkin pemahamannya belum mendalam. Ya, maka kalau ana sih merespon kepada yang menghalang-halangi, alasannya apa? Ya, sampaikan kepada yang dihalangi, agar yang dihalangi ini juga mengevaluasi diri. Bukankah yang menghalangi yang dihalangi juga sama-sama ingin masuk surga? Dan kembali kami ingatkan ikhwan, hadis Nabi, orang kalau masuk surga kata Nabi, ada qalbin rojulin wahid. Ini ujian hadis satu ini berat. Orang di surga kata Nabi, hatinya itu seperti satu hati, gak ada hasad, gak ada iri, gak ada dengki. Jadi kalau memang karena Allah kita kajian, walaupun beda ustadz, beda ormas, beda masjidnya, tapi yang dituju sama, sunnah Nabi yang dibela, yang dihidupkan, belajar menyatukan hati. Kalau memang ada penyimpangan yang sampai terjerumus kepada kebid'ahan, dan ini yang sering Anda dengar selama Anda 2009 di sini di Kendari, semenjak lulus di Lipia 2009 dengan Ustaz Nuzul Dzikri hafizahullah taala, Ustaz Abu Usama, kita seperiode, alhamdulillah. Ana 2009 di sini mendapatkan gesekan-gesekan itu internal itu besar. Dan kepada ikhwah, kepada akhwat, ya, kalau memang antum bagian daripada menghalang-halangi ini, tolong introspeksi. Apakah antum menghalang-halangi ini karena Allah atau karena ego? Kalau memang karena Allah, coba cintai teman antum yang beda tempat kajian ini,
cintai juga karena Allah. Berikan nasihat, tulisan. Contoh kasus gampang gini, prakteknya. Oh, Ustadani ini sesat. Baik, kesesatannya apa? Nomor handphone anak 0811403149. Bahkan itu di Masjid An-Nur yang saat ini donasi terus dibuka juga, nomornya nempel juga di situ. Coba antum sampaikan secara ilmiah, jangan secara fanatisme ke ustadzat kita ataupun kemuridan kita kepada ustadz kita. Ilmiah sampaikan, Ustadz Abu Amirah sesatnya ini berdasarkan dalil ini dan seterusnya, ini ijma bukan khilaf gitu kan. Naam, silakan jelaskan. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semua kita cinta sunnah ikhwan. Semua kita cinta sunnah Nabi. Wallah, Ustaz Jazen, Ustaz Abdul Taslim, Ustaz Tasmin yang kami kenal semua cinta sunnah. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, apakah antum memahami perbedaannya? Kalau tidak memahami, fokus dengan diri antum. Fokus dengan diri antum. Tapi kalau memang antum paham, coba doakan. Boleh jadi doanya murid lebih didengar oleh Allah daripada doa ustadznya. Ini mungkin jawaban dari anak. Tolong jaga niat antum, tolong jaga keikhlasan antum di dalam bersama-sama menyebarkan dakwah sunnah di kota Kendari yang kita cintai ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kembali lagi dari jamaah yang ada yang ditanyakan. Kami persilakan untuk anak-anak. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan materi dan juga jawaban yang semuanya berbahagia ini, dan untuk kami para jamaah yang telah menyimak kajian ini, semoga ini telah kita dapat manfaat bagi kita sekalian. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta